banget guys. Jadi kadang-kadang orang yang melakukan tindak perundungan atau bully itu mereka emang punya istilahnya indikator keberhasilan bahwa mereka tuh pengen top of the top daripada orang-orang. Ini sering banget terjadi di sekolah-sekolah atau kampus-kampus gitu. Biasanya senior itu pengen tenar, pengen famous, pengen dilihat sama adik kelasnya ya dengan melakukan bully. Jadi kayak udah gue ngebully adik kelas gue aja biar gue tuh dikenal gitu sebagai orang yang harus ditakuti. Padahal itu salah banget. Kalian bisa pakai cara lain untuk jadi famous, jadi terkenal di antara orang-orang lain dengan prestasi salah satunya. Jangan dengan prestasi yang jelek nih kayak bully. Jangan kayak gitu ya. Katanya ya emang sih perundungan itu gak baik, tapi di sisi lain kita juga harus lihat dari sisi si pembuli itu. Biasanya pembuli itu emang punya abuse atau kekerasan di rumahnya dia gitu, entah dia dapat kekerasan atau hinaan dari rumah yang akhirnya dia bawa ke sekolah atau ke kampus. Jadi dia pengen kayak orang harus ngerasain nih dibully sama kayak gue gitu di rumah, supaya nggak gue doang yang ngerasain. Ada aja yang kayak gitu guys. Jadi itu harus menjadi point of view-nya kita juga sih. Jangan melihat dari korbannya juga, tapi lihat dari pelakunya juga gitu. Tapi jangan menjadikan alasan kekerasan di rumah kamu bawa ke sekolah, kamu bawa ke kampus untuk menyakiti orang lain. Itu juga salah. Dan itu kalau bully fisik itu ya contoh simpelnya adalah mendorong gitu. Dan kalian pernah lihat gak sih teman kalian tuh kayaknya noyor kepala temannya sendiri? Itu juga nggak baik guys. Itu termasuk bully fisik walaupun emang kalian sabar ada motor. Itu nggak niat untuk melakukan hal tersebut, tapi itu termasuk bully fisik. Dan yang kedua katanya adalah bully mental. Nah bully mental ini biasanya disebabkan oleh kalimat-kalimat yang tidak difilter dulu dari orang-orang. Seperti misalnya kayak, ih lo jelek banget sih hari ini lo tuh gak cocok deh pakai baju gini. Itu kan hinaan ya guys. Nah itu termasuk bully mental. Verbal, ucapan yang kita lontarkan kepada orang lain itu harus kita saring dulu, harus kita pikirkan secara matang, secara bijak, dan secara sadar gitu, supaya tidak menyakiti orang lain. Karena kalau kita menyakiti orang lain, dampaknya itu ke mental, ke psikologisnya dia, dan itu jadinya nggak sehat. Ya bener banget guys, apalagi kalau dia terkena bully yang berkepanjangan, itu pasti kena ke mental dan punya efek yang panjang, jangkanya tuh panjang. Dan self healingnya juga lama. Itu akan berdampak kepada kurang fokus dalam belajar kalau misalkan dia terkena bully di sekolah, terus jadi anak yang temperamental. Kemudian dia juga akan secara nggak langsung dia akan memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan kasar gitu, dan otomatis dia akan menyakiti hati orang lain juga. Dan itu nggak sehat banget. Perundungan secara sengaja maupun tidak disengaja itu dua-duanya nggak baik, karena akan berdampak kepada psikologis dan mental seseorang gitu. Bayangkan kamu dibully sama orang lain, terus istilahnya orang lain menertawakan kamu di atas penderitaan kamu, kan rasanya nggak enak banget kan guys. Jadi, harus bijak dalam melakukan apapun itu. Dan yang paling terpenting udah sebenarnya kalian itu harus secara sadar gitu melakukan apapun itu, entah ucapan, entah tindakan sama orang lain. Dan lebih baik kalau emang kamu tipe orang yang tidak bisa menahan emosi, dengan diem aja gitu. Oke, udah habis opininya. Ternyata teman-teman followers aku itu aware banget ya sama bully. Nah, pesan aku untuk teman-teman semua di rumah, jangan pernah melakukan tindakan perundungan, bully, ataupun semacamnya gitu kan. Atau cuma kayak bercanda doang sama temennya.
tapi omongannya pedes atau omongannya tajam, itu sama aja kalian melakukan tindakan bully secara tidak sengaja. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel Tiffany Nika supaya channelnya makin dikenal dan makin bisa membagikan saran edukasi, tanya jawab mengenai isu-isu remaja masa kini. Sampai jumpa di episode opini selanjutnya. Dadah.